Assalamualaikum teman-teman. Ini sekali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara scan manual untuk DTC ABS Yaris Bakpao. Walaupun di video-video saya sebelumnya pernah sudah saya tampilkan bagaimana cara reset ABS ketika indikator ABS itu menyala, cuma sepertinya masih kurang rapi sehingga mungkin agak sulit dipahami, dan itu judulnya adalah reset bukan scan, walaupun di dalamnya itu ada proses mereset dan scanning juga. Tetapi seperti biasa, hanya dengan bermodalkan kabel jumper seperti ini, satu utas kabel, kita akan bisa mendeteksi indikator ABS Yaris kenapa bisa sampai menyala. Entah itu dibarengi dengan indikator handrem dan lain sebagainya. Dengan seutas kabel ini kita bisa mendeteksi kerusakan sensor mana yang mengalami error atau rusak. Nah, nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya. Karena apa? Untuk masalah ABS ini, malfungsi ABS ini di kendaraan Yaris Bakpao itu sering terjadi dan sering dikeluhkan oleh para penggunanya. Ya, sedang berkendara tiba-tiba muncul indikator ABS, kemudian disertai handrem, kemudian ada yang juga paling parah ketika dibarengi juga dengan berhentinya speedometer, kemudian setir terasa berat dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ada kerusakan pada sensor ABS Yaris, baik yang depan ataupun belakang, kanan ataupun kiri. Dengan adanya seutas kabel ini kita scan, maka kita akan mengetahui sensor bagian mana yang rusak, dan itu akan lebih mudah untuk perbaikan. Ya, walaupun dengan ini bisa mengetahui DTC manual entah itu rusak atau hanya sekedar kotor. Kalau kotor itu nanti DTC-nya berbeda. Dengan cara apa? Kita akan mempelajari jumlah kedipan indikator ABS yang ada di dashboard yang tampil di speedometer. Ya, ini nanti akan kita praktekkan. Cukup mudah, hanya bermodal ini. Ini saya kemana-mana selalu bawa ini. Ini cukup. Dengan ini seutas kabel ini kita bisa mengetahui kerusakan entah itu ABS maupun malfungsi check engine ya yang bisa menyala. Itu kita bisa praktekkan dengan ini. Yuk, langsung kita akan menuju ke area soket OBD yang akan kita jumper menggunakan kabel ini. Ya, oke, kita ke bagian soket OBD. Kita menuju ke area dashboard bawah. Ini ada soket OBD untuk menjumper kabel. Caranya dengan menancapkan pin nomor 4 dan 13. Ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Taruh sini, masukkan kabelnya. Nah, di situ. Kemudian kita masukkan lagi ujung kabel satunya di soket nomor 13. Ini karena ada 16 pin, maka ini di bawah ini adalah nomor 9, 10, 11, 12, 13. Kita masukkan. Nah, setelah kabel terjumper seperti ini, nanti akan lebih jelasnya akan saya sertakan gambar ya kan. Ini adalah posisi jumper pada soket nomor 4 dan 13. Ketika posisi sudah terjumper seperti ini ya, kita menuju ke dashboard sambil menyalakan anak kunci. Ya. Dalam kondisi kabel terjumper seperti itu, kita nyalakan kontaknya. Nah, tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. ABS-nya, indikatornya akan berkedip, termasuk ada indikator airbag, kemudian PS juga, tapi yang akan kita pakai adalah indikator ABS. Kita hitung kedipannya. Ya. 1 2 3 1 3 1 1 2 3 1 2 3 4. Ini ternyata ada 2 DTC, yaitu 31 dan 34. Kalau kita mencari di sumber lain,
kode DTC manual ABS Yaris 31 dan 34 itu berbeda. 31 yaitu mengarah kepada kerusakan sensor ABS depan bagian kanan. Tetapi kalau 34 atau 34 yang rusak adalah sensor ABS belakang sebelah kiri. Jadi ternyata mobil ini ada dua kerusakan, ada dua DTC, yaitu kerusakan pada sensor ABS depan kanan dan sensor ABS kiri belakang ya, 31 dan 34 itu. Mudah kan? Ini bisa ketahuan ya, terus akan berkedip seperti itu. Kita sudah cukup, matikan aja. Teman-teman, setelah kita scan ternyata Yaris ini ada dua DTC, yaitu DTC manual 31 dan 34. Saya ulangi lagi, 31 itu kerusakan pada sensor ABS depan kanan, dan 34 adalah kerusakan pada sensor ABS roda belakang bagian kiri. Jadi ada dua PR yang harus saya selesaikan di mobil Yaris ini, yaitu penggantian sensor ABS depan kanan dan sensor ABS belakang kiri. Ada dua. Gampang kan teman-teman? Hanya seperti itu saja. Scan manual, scan DTC manual Yaris bakpao. Cukup mudah. Jadi kita tidak meraba-raba, tidak perlu alat scanner dan lain sebagainya. Dalam kondisi darurat bisa kita pakai seperti itu, dan kita mudah untuk perbaikan, entah itu ke bengkel atau untuk perbaiki sendiri. Ya, jadi sudah ketahuan bahwa itu masalahnya ada di roda depan kanan dan roda belakang kiri. Sudah itu. Gampang, tinggal belikan spare partnya, tangani, selesaikan, beres. Seperti itu ya teman-teman, mudah, bisa diterapkan untuk scan apapun, bisa untuk cek engine dan untuk ABS juga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, karena video sebelumnya mungkin tidak jelas karena ada jadi beberapa potongan, ini jadi satu, lebih mudah dipahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.